Dalah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid-din. Wassalatu wassalam ala man ikhtussat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Lukman Hakim, Sekretaris PCNU Kota Bekasi, Kiai Haji Jajang Al-Bantani, Kiai Haji Ahmad Sayuti, Guru Tetap Masjid Al-Akmal, Kiai Syukron Ma'mun, Habib Zain Al-Idrus, Kiai Haji Ali Wahyuddin, dan Ustadz Ubaidillah. Tentu para asatid yang lain yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Bapak Ibu seluruh jamaah, wabil khususil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, yang kebetulan malam hari ini sedang ulang tahun, sama dengan ulang tahun kemerdekaan, yang katanya nanti akan memberikan door prize umroh buat jamaah. Namanya Bapak Hakim. Yang mana Pak Hakim? Itu anaknya Pak Haji Arman, jamaah saya. Doain moga-moga semua yang hadir, khususnya ini, diberkahi Allah. Semuanya yang hadir moga-moga rumah tangganya sakinah, anak-anaknya soleh solehah, rizkinya halal barokah. Insya Allah semuanya pada bisa pergi haji ke Mekah, bisa merasakan nikmatnya umroh ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang haji moga-moga bisa pada bangun rumah, tidak bisa beli mobil mewah, di kampung pada beli sawah, di sini kontrakannya nambah. Tapi insya Allah tidak lupa ngaji dan sholat jamaah. Dan yang punya rizki mau bayar zakat, infak, pajak, dan sedekah. Terakhir, semuanya semoga kita yang hadir mati dalam husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini alhamdulillah kita semua dapat memperingati tahun baru Islam. Muharram, 1 Muharram 1444. Acaranya cakep karena berbarengan dengan tasyakuran kemerdekaan RI yang ke-77. Itu yang utama. Kalau ulang tahun itu partai tambahannya. Ulang tahunnya Pak Hakim, yang utama 2 itu.
Saudara-saudara, acara ini patut kita laksanakan dan patut kita syukuri karena memang kita ditakdirkan satu jadi orang Islam. Kedua, ditakdirkan kita jadi orang Indonesia. Betul. Sebagai orang Islam tentu sudah pantas kalau kita mensyukuri agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini sudah sampai ke negeri ini. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna syaitana qad ayyisa min ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum." Setan itu katanya putus asa melihat perkembangan Islam yang terus menyebar hebat. Untuk ngerem penyebaran Islam di Jazirah Arab bahkan di seluruh dunia, setan putus asa, Pak. Gak kebayang Islam sampai kampung apa nih namanya? Kampung Raden, gak kebayang. Dulu Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, jamaahnya cuma 100, naik dikit, ada yang mati, ada yang murtad, nambah lagi, kurang lebih segitu aja 13 tahun. Sampai ada seorang sahabat ngeluh, ngadu itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya Rasul, gini amat katanya nyebarin agama Islam berat. Kata Nabi, kamu gak usah ngeluh. Dulu nabi-nabi sebelum saya itu dakwah bahkan ada yang sampai digergaji dari atas kepalanya, maaf sampai duburnya. Nabi Zakaria. Percayalah kata Nabi, nanti Islam akan nyebar. Itu waktu itu sambil senderan di Ka'bah, tuh buka itu kitab Riyadhus Shalihin. Orang-orang kafir waktu itu, orang musyrik ngomong, Muhammad ngimpi. Islam katanya nyebar, dia aja sekarang susah katanya dakwah. Bahkan ketika perang Khandaq, ada dalam satu kitab dalam tafsir Sawi, ya syarahnya tafsir Jalalain, itu penjelasan ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk membuat parit, Nabi membuat garis. Wa khatta khututan, kalau bahasa kita ini belah sini ya, belah sini lu gali kira-kira. Pas di satu titik yang mesti digali ketemu batu, Pak. Waduh, gede ini katanya. Gak bisa. Gimana kalau kita belokin? Ada sahabat yang ngusul katanya, gimana kalau kita belokin? Kata sahabat yang lain, jangan. Itu berarti tidak mengikuti perintah Nabi. Terus, kita lapor aja sama yang bikin garis. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah. Di sebelah sana yang mau kita gali ada batu besar. Ada yang ngusul dibelokin. Rupanya enggak, jangan. Saya mau lihat sebelah mana kata Nabi. Nabi ambil semacam martil yang gede, palu gede. Sama Nabi dipukul, kemudian pecahlah itu batu, dan kemudian mengeluarkan sinar. Sampai 3 kali. 3 kali sinarnya. Kata Nabi dalam tafsir, coba lihat tafsir itu. Yang pertama Nabi bilang, aku lihat sinar tadi itu nyampe ke negeri Syam. Islam nanti sampai ke negeri Syam, kata Nabi. Yang kedua, sinar itu Nabi jelaskan penjelasannya, aku melihat sinar itu sampai ke Persia. Nanti Islam akan sampai Persia. Yang ketiga sampai Yaman, kata Nabi, Islam sampai Yaman. Orang-orang munafik komen, Muhammad ngimpi.
Dia bilang katanya Islam akan sampai Yaman, akan sampai Syam, akan sampai Persia. Sekarang saja dia sibuk bikin parit karena akan mendapatkan serangan dari pasukan koalisi musyrikin. Tadi ayatnya dibaca Maqori. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِنِينَ. Sungguh telah benar apa yang Nabi katakan, bahwa Islam akan menyebar dan itu dimulai ketika Nabi bisa masuk ke kota Mekah yang disebut dengan Fathu Makkah. Yang dalam surat yang anak-anak kecil tahu aja dah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Nyebar Pak. Sampai sekarang Masya Allah saya melihat betul penyebaran agama Islam. Saya ditakdirkan Alhamdulillah keliling 5 benua jauh-jauh. Yang namanya Australia sampai Selandia Baru saya udah, yang namanya Eropa bolak-balik, yang Amerika, yang mana-mana saya datang. Yang Jepang, yang Korea. Kagum saya. Islam sekarang udah kemana-mana. Pernah saya diundang maulid sama teman saya namanya Syekh Dr. Salim bin Ulwan Al-Husaini. Tinggalnya di Australia. Bikin maulid. Yang hadir nggak banyak, cuman 7.000 orang. Bikinnya di kayak kita di Senayan tuh indoor Senayan ya. Saya kagum. Itu orang Islam di situ yang maulid Nabi di Australia, dari Turki, dari Cina, dari Jepang, dari Uzbek, dari Rusia, dari mana-mana itu tampil, termasuk dari Indonesia. Selawatan masing-masing sesuai dengan kearifan lokal. Itu dalam satu majelis maulid. Yang Cina selawatannya Cina, ya enggak? Orang Cina kalau asyrokol nggak bisa kayak tadi yang tampil. Mana tadi yang tampil? Kalau tadi kan gitu kan. Asyrokol kaunu btihaja. Nggak bisa orang Cina. Orang Cina begitu asyrokol lagunya lagu Wong Fei Hung. Lagunya lagu Jet Li. Ya Nabi salam alaik plung plung plung. Ya Rasul salam alaik plung plung plung. Begitu dia orang Cina. Nah, nanti orang India, Pakistan yang Islam tampil. Orang India, Pakistan selawatan gak bisa kayak orang Betawi, kayak orang Kulon. Kayak orang Sunda. Ya, orang Sunda selawatan kan lagu Sunda. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini bangsa Ujang, Asef, Ngkos. Ya. Orang India, orang Pakistan, saya alhamdulillah udah ke Pakistan, saya udah ke Afghanistan. Bertemu para ulama-ulama Afghanistan, ulama-ulama India. Di sana orang Pakistan, orang India kalau selawatan muludan, lagunya lagu sono. Ya, mirip kucu-kucu hotahe gitulah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a
والدراجي عطفة ياجي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم. Masya Allah. Nih, lah orang India, orang Arab, orang Indonesia menyebarkan Islam sampai ke Amerika, sampai ke Kanada. Saya kunjungi Amerika, saya lihat masjid-masjid Indonesia, saya lihat masjid-masjid Pakistan dan India. Bahkan saya lihat masjid-masjidnya orang Arab, orang Indonesia di Kanada. Singkat cerita, Islam nyebar. Setan putus asa. Nah, makanya kita harus syukuri. Alhamdulillah. Kedua kita syukuri. Indonesia merdeka. Umurnya udah 77 tahun. Kita ditakdirkan Allah alhamdulillah lahir di negeri yang indah, Pak. Saya kalau baca tafsir, itu baru semalam saya ngaji tafsir Munir. Itu kok yang saya baca, para ulama ketika menafsirkan Nabi Ibrahim dihijrahkan dari Irak ilal ardil lati barakna fiha, ke negeri di mana yang kami berkahi, yakni Palestina, Baitul Maqdis, ya, atau Syam. Itu para ulama ketika menafsirkan sama seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang diberkahi. Itu ternyata setiap negeri yang diberkahi tafsirnya apa coba? Tafsirnya adalah di situ pertama diberkahi satu negeri bikathratil anbiya wassolihin, karena banyaknya para nabi dan orang soleh. Kedua, wabikathratil asjari wal anhar, sebuah negeri diberkahi karena di situ banyak sungainya dan banyak pohonnya. Palestina, alhamdulillah saya sudah kunjungi Palestina. Emang Palestina indah, Pak, untuk ukuran orang Arab. Pohonnya banyak, zaitun, ada sungai-sungai, indah. Untuk ukuran orang Arab. Kalau kata orang sini yang ke sono, lah hijauan juga Bogor, hijauan juga Cianjur. Ya makanya orang Arab kalau ke Palestina dia bilang Palestina indah, banyak pohon. Begitu dia sampai Bogor kaget, betah nggak pulang-pulang. Sampai ada ungkapan kata orang Arab yang ke Bogor, yang ke Cianjur, man dakhala Bogor dakhalal jannah. Yang orang datang ke Bogor dia sama kayak kemana? Dakhalal jannah, masuk ke dalam jannah. Jannah tahu apa artinya? Ya, kebon. Jannah itu artinya kebon. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya kalau ketemu orang Arab tuh pasti bilang puncak, puncak. Oh, dia tahu puncak, dia tahu. Nah, Indonesia ini kalau kita bicara berkah ukurannya tadi, banyak sungai, banyak pohon, Indonesia tempatnya, Pak. Kalau ukurannya bikathratil as-salihin wal aulia, memang di sini mungkin kita nggak tahu, tapi kata seorang ulama, yakinlah Indonesia juga ada nabinya. Cuman kita nggak tahu aja, karena kan nabi itu kadang-kadang disebut Allah, kadang enggak. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Sebagian nabi disebutkan, sebagian tidak. Kata seorang kiai dulu di PBNU, saya lagi ngobrol dengan para kiai, namanya Kiai Master Farid itu. Kayaknya Indonesia juga dulu kayaknya ada nabinya ya. Cuman kan pasti nabinya yang pasti sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau habis Nabi Muhammad ngaku nabi pasti palsu, kayak Ahmad Musaddiq. Betul apa enggak? Apalagi ngaku nabi namanya Tukimin.
Ada di Malang katanya orang ngaku nabi namanya Tukimin. Aneh, jarang begitu nabi nama gitu tuh. Apalagi kalau namanya panjang, mustahil. Lagian kalau nabi namanya Tukimin, baca selawatnya nggak enak Pak. Allahumma sholli ala Tukimin wa ala ali Tukimin. Nah, kita bersyukur Indonesia banyak ulamanya, banyak walinya, banyak orang solehnya. Alhamdulillah. Semakin lama saya banyak berkeliling Indonesia, Pak. Semakin saya syukuri, termasuk semakin banyak saya keliling dunia, saya sangat syukuri bahwa kita ini ditakdirkan lahir sebagai orang Indonesia ini luar biasa. Nah, ulama-ulama di Indonesia ini lengkap. Ada ulama-ulama yang Masya Allah istiqomah ngajar ngaji kitab. Kayak guru-guru kita ini yang tadi saya sebut namanya Kiai Sayuti. Di sini pengajian rutinnya Kiai Sayuti baca kitab tafsir apa namanya? Jalalain. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu jamaah Al-Akmal nggak salah ngajinya tafsir Jalalain. Jangan ngaji tafsir jalan lain, jangan. Ngaji tafsir apa tadi? Jalalain. Udah bener itu. Kita bersyukur ini punya guru seperti beliau masih mau ngaji kitab rutin dibaca. Jadi kalau ada kiai masih rutin ngaji kitab Riyadhus Shalihin, tafsir Jalalain, takrib, ini kalau kata Quran disebut kiai atau ulama yang robbani. Nah itu yang ngajarin kita agama sebenarnya itu rutin. Kalau acara semacam ini kan insidentil. Makanya kalau orang menganggap ngaji itu yang seperti ini rutin, ini salah. Dulu Mbah Kiai Maimun Zubair bilang, ini kalau acara begini disebutnya pidato. Tapi kalau ngaji mulang itu ya baca kitab itu yang rutin. Maka itu yang ilmunya biasanya masuk lama. Tapi ya acara begini juga penting buat nyemangatin, menambah wawasan. Betul apa betul? Nah ini saudara. Kita harus syukuri Pak, Indonesia ini Masya Allah ditakdirkan negerinya indah, ulamanya indah. Dan kebetulan saya melihat kok kita harus bersyukur Indonesia ini ditakdirkan punya ulama-ulama, tokoh-tokoh agama yang pastinya kalau ulama religius, tapi pada sisi lain juga ulamanya nasionalis, cinta tanah air. Sebagaimana kita bersyukur punya para pejuang, punya pendiri bangsa seperti Pak Soekarno dan Pak Hatta atau Bung Karno dan Bung Hatta yang mereka ini jiwanya nasionalis. Tapi pada sisi lain sekaligus Bung Karno, Bung Hatta itu agamis, religius. Bung Tomo itu nasionalis, tapi religius. Bagaimana tidak? Itu kalau mau bikin acara kemerdekaan, pasti yang ditanya kiai tanggalnya tanggal berapa. Sama kayak waktu mau mengobarkan perang di Surabaya 10 November. Bung Tomo datang ke pondok Tebuireng atas permintaan Panglima Besar Sudirman, minta restu sekaligus minta dukungan fatwa. Mbah Hasyim Asy'ari kemudian mengeluarkan yang sangat terkenal disebut resolusi jihad, dikeluarkan tanggal 22 Oktober yang ini akan menjadi cikal bakal adanya perang 10 November di Surabaya, arek-arek Surabaya. Tanggal 22 inilah kemudian oleh Presiden ditetapkan sebagai hari santri. Nah ini tanggal ini resolusi jihad keluar dari seorang ulama Kiai Hasyim Asy'ari, kata beliau orang Islam yang jarak kurang lebih sekeliling Surabaya masafatul qasri atau sekitar 80 kilo di sekitar Surabaya wajib jihad ikut bersama para pasukan. Yang di luar masafatul qasri wajib mendukung dari luar. Maka luar biasa saat itu karena ada resolusi jihad, maka saudara-saudara Belanda kewalahan. Yang menarik
nyerang Belanda nunggu tanggalnya dari Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim bilang, ada yang mengatakan awalnya tadinya bukan 10 November mau nyerang, tapi lebih awal. Tapi kata Ki Hasyim Asy'ari, nunggu santri saya yang dari Cirebon, dari Buntet, namanya Kiai Haji Abbas. Kiai Haji apa namanya? Abbas. Kiai Abbas itu pada waktu itu, ini cerita sangat terkenal, datang ke Surabaya, ya, mengusir Belanda yang membonceng dengan nikah. Kalau kita baca sejarah, itu selain wiridan cuman pakai kacang hijau doang. Kacang hijau disebar, cus, kayak jadi peluru. Itu yang namanya pesawat nikah di atas, dilemparin kacang hijau sambil diwiridin, cus. Delalas pas dilempar, jatuh. Bensinnya pas habis. Bensinnya pas habis. Lain. Ini tidak akan pernah terjadi kalau bukan para pemimpinnya mereka nasionalis sekaligus religius. Maka kita bersyukur, Pak. Karena nasionalis dan religius, karena ulamanya religius dan juga nasionalis, Indonesia sampai sekarang masih utuh. Saya melihat sekitar 1,5 bulan yang lalu saya dari Afghanistan. Seminggu saya di Afghanistan. Afghanistan ini perang 40 tahun. Pertama sama Soviet. Dulu belum Rusia namanya. Apa namanya? Uni Soviet. 20 tahun. 20 tahun Uni Soviet diusir. Datang Amerika. Amerika keluar masuk, terakhir keluar. Tapi sekarang sudah 1 tahun di bawah pimpinan Taliban. Tapi ya negerinya belum stabil. Ya tapi kita harus maklumi, Indonesia juga pernah mengalami begitu. Tapi banyak negara-negara mengalami seperti Afghanistan, juga seperti Yaman, juga seperti Syria. Karena ternyata tadi tidak ditemukan orang yang memiliki 2 kecintaan sekaligus. Pertama cinta pada agama dan juga cinta pada tanah air. Kadang-kadang ada ulama yang hanya cinta agama tapi tidak cinta tanah air, masa bodoh. Agama yang penting katanya Al-Quran hadis, nggak Pancasilaan. Saya ini kan orang Islam, kebetulan aja lahir di Indonesia. Jadi lahir itu di Indonesia kebetulan katanya. Yang penting saya Islam, nggak penting tanah air, saudara-saudara. Kalau ada orang bicara semacam ini, dia bilang katanya yang penting saya Islam. Ya, nggak penting tanah air saya apa, ini bahaya. Dia lupa bahwa yang namanya orang ibadah tidak akan merasakan ketenangan kecuali negaranya aman dan damai. Betul betul. Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa ngaji seperti malam hari ini tenang di masjid ini. Kalau tiba-tiba di masjid ada bom, kira-kira berani nggak ke masjid? Lah, gak berani, boro-boro katanya. Ada COVID aja pada nggak berangkat. Yang lagi parah-parahnya COVID itu, yang dikit-dikit bunyi ambulan. Ngung. Pernah nggak ngalami begitu? Wah Allah, dikit-dikit ambulan. Pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak berani. Apalagi kok perang. Saya ketemu ulama Yaman di Tangerang dalam satu acara. Saya ngobrol. Saya bilang dari mana saya? Dari Yaman katanya. Oh, sudah berapa tahun atau berapa lama datang ke Indonesia? Sudah lama, sekian tahun. Oh, kata saya. Disebut sekitar 2 atau 3 tahun. Saya bilang ada acara apa datang ke sini? Ngungsilah, kok ada acara apa, kata dia. Saya tidak akan meninggalkan negeri saya kalau negeri saya aman, Mas. Tahu juga saya orang Jawa. Masya Allah. Negeri Anda ini bersyukur aman Indonesia. Bahwa mungkin belum ideal. Ya betul. Kalau kita mau ideal banget, kadang-kadang ekonominya bagus, ibadahnya bagus, ya susah juga. Jadi jangan bapak-bapak, ibu-ibu lihat, kadang-kadang ada satu negeri kelihatannya maju, belum tentu ibadah.
Uni Emirat Arab yang kotanya terkenal dengan Dubai. Tahu Dubai ya? Saya dari Dubai beberapa lama. Dubai itu Masya Allah maju. Kotanya maju. Bandaranya gede. Saat saya ke Afghanistan, ya duta besarnya, konjennya jemput saya. Tapi apa yang terjadi? Dubai Pak, yang katanya maju, tapi mohon maaf, dari sisi keagamaannya rapuh. Rapuh Pak. Saya bertemu Mufti Dubai datang ke sini. Mufti Dubai main ke Indonesia. Dia lihat pengajian kayak kita begini, nangis dia. Apalagi tabligh akbar yang hadir sampai 1.000, 2.000, 3.000. Begini aja dia nangis. Di Dubai. Beliau ini mufti, bikin undangan ngaji itu diundang. Wow, disiapin yang enak-enak. Itu yang datang paling 40 orang. Alhamdulillah Al-Akmal Masya Allah malam ini penuh. Saya dengar sih katanya Al-Akmal jangankan kok acara begini. Sembahyang subuh aja katanya nggak muat sampai keluar-luar. Bener ya? Sampai keluar-luar katanya, betul ya? Ya, sendalnya. Ya. Nah ini harus kita syukuri loh orang Indonesia ini. Apalagi kalau daerah-daerah yang memang seneng ngaji. Jadi apalagi coba yang kita tidak ingin syukuri dari Indonesia ini. Jadi pantas kalau malam hari ini pertama kita tasyakuran kemerdekaan dan juga tasyakuran bahwa Islam, tahun baru Islam ini sudah sampai 1444 Hijriah, di mana Islam sudah nyebar luar biasa. Lah oleh karenanya, nah Indonesia yang sudah luar biasa ini mari sama-sama kita jaga. Dan harus kita bangun. Sebab membangun sebuah bangsa, termasuk membangun agama Islam ini, harus dengan beberapa kekuatan. Apa kekuatan yang harus kita lakukan atau kita bangun kalau kita ingin membangun Islam ini hebat di Indonesia, termasuk membangun Indonesia yang hebat? Pertama, Indonesia akan hebat, Islam akan hebat di Indonesia juga kalau kita umat Islam di Indonesia membangun apa yang disebut kuwatul ilmi, kekuatan ilmu pengetahuan. Nah, ayo kita bangun ilmu Pak. Sebab saya lihat orang maju apa enggak itu faktor ilmu. Ya, negara-negara yang miskin itu umumnya level pendidikannya rendah. Israel, kenapa kok dia bisa maju kayak begitu? Pesawat tempurnya, kalau Bapak lihat itu di Google, jumlahnya lebih dari 1.250 pesawat tempur. Itu seluruh negara Arab, digabungin pesawat tempurnya seluruh negara Arab sama Israel, banyakan Israel. Ini cuma buat cermin, kenapa kok susah ngalahin Israel? Dia punya nuklir, dia pesawat tempurnya 1.500. Seluruh negara Arab digabungin gak punya segitu. Ya mohon maaf, jujur aja Indonesia aja pesawat tempurnya masih hitungannya 100-200 pesawat tempur nih Pak. Itu aja kadang-kadang onderdilnya banyak yang apa namanya? Tua. Kenapa mereka bisa maju? Karena sistem pendidikan hebat. Di sana orang sekolah sampai doktor semuanya. Lah saya ingin sampaikan ini supaya kita semangat. Ayo orang Islam terutama di Indonesia, ayo pada bangun kuwatul ilmi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia, modalnya harus ilmu. Jangan dipisah-pisahkan ilmu ini, karena ilmu itu semua datang dari Allah. Apakah ilmu agama, apakah ilmu ya yang sifatnya duniawi, sama. Kita akan seakan-akan ini bukan ilmu agama. Bahasa Inggris, matematika ya ilmu semua sama. Kalau dipakai untuk kepentingan agama, ilmu apapun namanya ilmu agama. Ada ustadz kadang-kadang merasa seakan-akan ilmu itu ya baca kitab.
Kalau yang bukan baca kitab nggak mau, bukan ilmu agama. Lu sekolah tinggi-tinggi jadi insinyur bukan ilmu agama tuh katanya. Akhirnya dia kagok juga. Satu ketika motornya mogok. Pas motornya mogok, muridnya lewat. Pak Ustadz, kenapa? Motor saya mogok. Boleh saya periksa Pak Ustadz? Mungkin businya, mungkin ini. Nggak usah, nggak usah. Gua baca hadarat aja 7 kali Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah, ila hadratin Aulia Al-Fatihah. Ya tetap aja mogok, urusannya busi. Nah, ini berarti ustadznya ini dia tidak paham bahwa sesungguhnya ilmu apapun penting. Saya membaca sejarah ditulis oleh seorang ilmuwan Mesir namanya Ahmad Amin. Dia menulis buku 3 seri. Yang pertama Fajrul Islam, kedua Duhal Islam, ketiga Zuhrul Islam. Alhamdulillah 3 buku ini saya punya. Dan saya juga baca ngaji kitabnya Imam Ghazali Ihya. Kesimpulan saya begini. Kesimpulan saya, ulama-ulama zaman dulu tidak pernah membeda-bedakan ilmu, semua dipelajari. Imam Ghazali itu juga belajar ilmu tib, kesehatan, ilmu filsafat. Kalau nggak percaya tuh buka kitab Ihya. Ketika menjelaskan adabut ta'am, etika makan, kata Imam Ghazali, kalau ada orang makan di malam hari kayak kita nih, maka sebaiknya jangan langsung tidur, kata Imam Ghazali. Kama qalal atibba, sebagaimana para dokter katakan, ini kata Imam Ghazali, sebaiknya kalau orang habis acara makan malam jangan langsung tidur karena itu sumber penyakit. Kama qalal atibba, sebagaimana dikatakan para dokter, hendaknya dia jalan minimal sekian ratus langkah. Buka itu dalam kitab Ihya. Kenapa begitu? Kata Imam Ghazali, li'annal laila madinnatus sukun bi khilafin nahar fa innahu madinnatul harakah. Kalau di malam hari umumnya orang habis makan kan langsung tidur, makanya jangan langsung tidur, jalan dulu. Beda kalau di siang hari. Kalau di siang hari orang biasanya kerja. Maka itu kalau Anda habis makan malam jangan langsung tidur, gerak dulu, jalan kayak ke dapur, kemana, bolak-balik, dapat 400 langkah, 500 langkah, baru tidur. Pesannya apa? Ternyata ilmu itu semua harus dipelajari. Saya Pak, di PBNU, sering nyemangati santri. NU ini, kalau sarjana yang bisa pinter baca kitab banyak. Yang kurang sarjana biologi, sarjana teknik nuklir, sarjana matematika, sarjana tata kota, dokter, NU kurang. Kalau sarjana jurusannya syariah, usuluddin, tarbiyah, atau kadang-kadang disebut sarjana syai'un lillahi lahumul fatihah. Sarjana apa? Syai'un lillahi lahumul fatihah. Banyak. Maka saya ke Jepang atas undangan PCI NU Jepang. Tahun berapa ya? 2015 saya ke Jepang. Ketua PCI NU Jepang, doktor nuklir. Keren. Mustasyar NU Jepang, profesor nuklir. Profesor Fakhrul Razi, masih keturunan kiai. Saya bilang NU kalau kayak gini keren. 3 bulan lalu kurang, saya dari Amerika lalu nyambung ke Kanada, di McGill, di Kanada, saya bertemu Profesor NU, ya, dia ahli pertambangan. Nah ini saya bangga. Nah, jadi supaya tahu, NU ini kalau ada kader-kader seperti itu kita dukung. Kenapa? Karena Indonesia butuh, Pak. Indonesia butuh. Ini profesor pertambangan yang di Kanada saya temui itu cerita, itu Freeport kan, nanya ke Universitas McGill,
Yang ditanya muridnya Profesor Indonesia, kata dia lah. Jadi dia nggak kenal saya aja lah, tanya aja saya, katanya gitu. Dia nanya sama murid saya, orang Kanada. Muridnya dia nanya sama orang Indonesia, Profesor Tambang coba. Masya Allah. Indonesia banyak Pak. Makanya kalau kita bangun kuwatul ilmi, sesungguhnya Indonesia luar biasa. Islam luar biasa. Kedua, bangunlah kuwatul iktisad. Kalau ilmu sudah maju, biasanya ekonomi maju. Ya, saya katakan itu negeri-negeri yang tadi ekonominya maju karena secara umum pendidikannya maju. Ya. Orang Islam harus semangat dalam membangun ekonomi. Tapi tadi kalau kita mau mencari dan membangun ekonomi, tujuannya untuk akhirat. Kalau kita punya orang Islamnya kaya, uangnya dipakai buat bangun masjid, seneng apa seneng kira-kira? Nah, kayak Bang Hakim nih, rizkinya cukup. Saking rizkinya cukup, dia bikin acara malam hari ini pakai door prize. Nanti katanya yang dapat beruntung diajak umroh. Itu betul itu? Serius itu ya? Alhamdulillah. Lah, inilah yang kata Nabi, ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta itu kata Nabi adalah harta yang dimiliki orang saleh. Ya. Ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta itu kata Nabi, harta yang dipegang orang saleh. Ya. Dia pakai buat silaturahim, dia pakai buat kebaikan. Nah kalau yang megang harta orang yang nggak bener, bukan buat ibadah Pak, kawin lagi gitu. Betul. Nah iya, ibu-ibu pusing Bu. Ya, makanya kita doain Bang Hakim moga-moga umurnya panjang, amin. Kalau bisa sampai kiamat jangan mati. Yang lain udah pada mati semua, masih hidup aja sendirian dia. Nah itu kuwatul iktisad. Ya. Makanya Masya Allah kalau orang Islam maju kita senang. Ya. Saya baru kemarin 2 hari yang lalu pulang dari Pekalongan, ngisi NU di sana, muter. Saya ketemu ada orang NU yang kaya, namanya Haji Mahrus di Kabupaten Pekalongan. Ada orang Pekalongan yang di sini. Ya Wonopringgo, santrinya Ki Taufik. Dia bangun rumah sakit Islam NU sendirian. Pakai uang dia sendiri 100 miliar. Masya Allah. Bangga kan kira-kira? Nah iya. Nah makanya kita selama ini kan tahunya Pak, Indonesia yang kaya yaitu itulah 9 naga. Begitu kan? Yang punya mall-mall besar. Apa itu? Pengembang-pengembang besar, nggak jauh dari dulu Lim Swee Leong, betul nggak? Terus Liang Tai Bau, Encan Cebok, Maling Seng siang-siang, giliran Satpam Udin, drivernya Ujak, office boy siapa? Mamat. Emang nama-nama ini nama-nama susah ini. Nggak tahu itu kalau ketemu nama itu biasanya nama-nama susah lah. Saudara-saudara, makanya yuk kita bangun. Saya masih yakin orang Islam itu kalau mau usaha top. Nah, kalau di Indonesia ini kita menemukan hal yang tadi kan, ironi ya. Katanya kekayaan Indonesia ini dimiliki oleh segelintir orang yang kebetulan etnisnya bukan etnis Jawa atau Sunda. Ya ada orang Padang satu masuk orang terkaya, si anak singkong. Siapa namanya? CT, Khairul Tanjung. Itulah orang Islam yang agak lumayan. Kemarin-kemarin dulu pernah ada orang Islam agak lumayan. Yang dibawanya CT ya Erick Thohir, dibawanya lagi kemarin Bakri, cuman udah mulai agak turun itu gara-gara lumpur apa namanya? Lapindo. Ya.
Ada yang Islam lumayan pengurus PBNU juga kaya tuh, namanya Yusuf Hamka. Itu ketua PBNU juga yang punya banyak jalan tol. Yaitu etnis Tionghoa, etnis tapi Muslim. Saya nggak benci Pak sama etnis tertentunya. Justru ketika saya menyebut ini mengajak kita jangan cuma bisa nyerang orang, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Lagi giliran anaknya orang Islam kerja malas, sekolah malas, kerjanya main gitar di pinggir jalan. Suruh sekolah nggak mau. Dagang kambing laku 1 perek sebulan. Jalan-jalan terus ke puncak. Kapan lu mau kaya kayak begitu? Betul? Kaya. Lah kalau mereka saudara-saudara, luar biasa. Merih, kata orang apa namanya? Merih, dari bawah nih merih. Ini Pak Hakim merih dari Priuk, saya tahu. Anak kampung Nipah dia. Kampungnya namanya Kampung Nipah. Ya harus merih. Tapi kita akan bisa menemukan kayak tadi itu. Ya Allah, saya kalau dapat inspirasi, kok ada orang kaya, orang Islam, sederhana jemput saya, minta rumah sakitnya didoain saat saya ke Pekalongan. Saya diberitahu sama ketua PCNU Pekalongan ini bangun rumah sakit sendirian. Pak Sekretaris sendirian. Uangnya disiapin uang sendiri 100 miliar. Ajib. Usahanya bikin celana jin Tanah Abang tuh. Ada baja material 100 miliar. Sederhana. Ya Allah. Nah, jadi kita bangun ilmu, kita bangun ekonomi, tapi awas, jangan lupa. Orang Islam tidak akan pernah bisa maju, Indonesia tidak akan pernah maju kalau mereka tidak membangun yang ketiga yang disebut quwwatul ukhuwah, kekuatan ukhuwah, persatuan. Makanya kalau kita sudah bicara persatuan Indonesia, artinya orang Indonesia harus mengakui bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan etnis. Kita harus akui. Gak bisa kemudian kita merasa mau menang-menangan. Ya memang kita kebetulan mayoritas. Betul. Tapi kita harus akui Indonesia ini beragam. Saya sering mengatakan berkali-kali, orang Islam harus bisa jadi contoh bahwa orang Islam itu bisa hidup rukun damai dalam keragaman. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Madinah. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Itu Nabi adil. Walaupun dia orang Yahudi, kalau benar Nabi bilang benar Pak. Walaupun dia orang Islam, kalau dia jelek, nyolong, dibilang salah, salah. Makanya dulu ada cerita seorang wanita bernama Fatimah binti Qais, dia mencuri. Fatimah binti Qais nyolong, anaknya kepala suku. Rupanya kaum muslimin waktu itu gelisah. Waduh, kalau Fatimah sampai dipotong tangannya sementara dia adalah anak kepala suku, bagaimana nanti kaumnya? Jangan-jangan mereka nanti akan keluar dari Islam. Siapa yang kira-kira berani menyampaikan ini kepada Nabi? Wah, bagaimana kalau Usamah? Usamah aja dah yang menyampaikan. Saudara-saudara, Usamah kemudian disuruh ngomong kepada Nabi. Usamah ini anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah anak angkat Nabi. Berarti Usamah cucu angkat Nabi. Usamah bisik-bisik sama Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau Fatimah binti Qais itu jangan dipotong tangannya? Kenapa? Karena dia adalah anak kepala suku begini, 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 begini. Nabi tegur ini. Ya Usamah, atashfa'u haddan min hududillah? Apakah kau meminta hukuman Allah kemudian tidak ditegakkan untuk seseorang yang kebetulan berpangkat? Ayyuhan nas,
wahai manusia sekalian, i'lamu, ketahuilah, innama halakal ladina min qablikum, sesungguhnya yang membuat umat-umat terdahulu sebelum kalian hancur, annahum kanu, karena mereka, kata Nabi, idza saraka fihimus syarifu tarakuhu wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihi bil had. Kalau yang mencuri, kalau yang melakukan kesalahan orang-orang gede, mereka tutup-tutupi, mereka tidak hukum. Wa idza saraka fihimud dhaif, tapi kalau yang mencuri, kalau yang melakukan kesalahan, kalau yang korupsi orang-orang kecil, aqamu alaihi bil had, mereka hukum seberat-beratnya. Wa aimullah, demi Allah, kata Nabi, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalau anak saya Fatimah mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangan. Masya Allah. Ini Pak, nanti juga kalau kita buka tafsir ada cerita namanya Tu'mah bin Ubairik. Tu'mah bin Ubairik itu orang Islam dari Ansor, nyolong. Ketahuan, dia cari kambing hitam. Zaman sekarang kan juga banyak ya orang dia yang melakukan dicari kambing hitam. Ya, yang nembak siapa, yang nyuruh siapa, kan begitu kan? Nah, kalau dulu yang nyolong Tu'mah, ditaruh colongannya di rumahnya orang Yahudi. Saudara-saudara, singkat cerita, Allah memberitahu Nabi Muhammad, karena Tu'mah walaupun dia orang Islam, dia Ansor, dia melakukan kesalahan, dia bilang yang nyolong Yahudi. Hampir aja Nabi terpengaruh, hampir. Allah memberitahu. Nabi hukum Tu'mah, dia kabur, tapi kemudian sebelum sampai Mekah dia nyolong lagi dan dibunuh oleh orang-orang. Lah, cerita-cerita ini menunjukkan bahwa ya, Nabi Muhammad SAW itu bisa menegakkan hukum dengan baik dan menegakkan persatuan di negeri di mana beliau hidup secara beragam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin sampaikan pada malam hari ini ya, kita semua kita tahu Islam di Indonesia mayoritas, betul ya? Dari Islam ini yang mayoritas lagi harus diakui, mayoritas Islam di Indonesia NU, Pak. Kalau Bapak mau tahu Indonesia Islam mayoritas, ya. Yang mayoritas ini di Indonesia Islamnya NU, Muhammadiyah, apa Persis atau yang lain, harus saya katakan jujur NU. Saya udah dari ujung Sumatera sampai Aceh, maaf sampai Merauke, saya datang itu. Semua yang mayoritas amaliyahnya NU. Ya kalau subuh kunut, begitu kan? Kalau bulan Maulid baca Maulid itu NU, Pak. Walaupun NU-nya nanti ada yang berapa persen di satu daerah, tapi mayoritas NU. NU paling kuat memang di Jawa. Dari Banten sampai Jawa Timur ini NU mayoritas. Saking kuatnya NU di Jawa Timur, itu gubernur nggak pernah bukan NU. Bupati-bupati di Jawa Timur, wali kota pasti NU. Itu kenapa Kapolsek, Kapolres, Pangdam, Kapolda di Jawa Timur biasanya dikirim NU. Yang kalau acara Maulid datang istighosah mau kumpul. Saking kuatnya NU di Jawa Timur, itu di terminal Bungurasi copetnya aja NU. Saking kuatnya NU. Nah, sebagai orang NU, kita ini yang memang Islam Indonesia mayoritasnya NU, ayo kita jadi contoh. Contoh dalam berukhuwah, contoh dalam menegakkan amar ma'ruf, termasuk contoh dalam berakhlakul karimah. Karena orang Indonesia sudah diakui di luar negeri. Kita ini dikenal sama orang luar negeri 3. 1, akhlaknya bagus. 2, ibadahnya tekun-tekun. Saya ketemu ulama di Maroko. Namanya Dr. Syekh Yassab, sekretaris MUI Maroko. Waktu saya ke Maroko tahun 2013, saya ingat beliau bilang begini,
kunna naral muslimina fi Indonesia solihin muta'addibin. Pak, saya ini ngelihat orang Islam di Indonesia soleh-soleh, akhlaknya bagus-bagus. Saya bilang waktu itu, qala wa kaifa? Dari mana Anda simpulkan orang Indonesia itu soleh-soleh, akhlaknya bagus-bagus? Dia bilang, wadzalika kullama narahum wa naltaqi bihim hina ma nahujju wa na'tamir. Ya kami lihat orang Indonesia itu soleh-soleh ya dan akhlaknya bagus-bagus. Setiap kali kami haji dan umroh kita lihat. Jadi kita ini dianggapnya soleh-soleh. Alhamdulillah. Malah Kiai Ma'ruf, Pak Wapres, ya beliau pernah diomongin ulama Maroko ketika acara OKI. Kiai, ini saya terjemahin aja. Itu orang Indonesia, Masya Allah, di Mekah sholat subuh jam 5, jam 2 udah pada di masjid. Jam 3, paling lambat jam 4 dah. Itu Kiai, bagaimana mereka sembahyang subuhnya di kampung Raden begitu katanya. Kata Kiai Ma'ruf, belum tahu dia kalau orang Indonesia rata-rata hajinya haji tomat. Haji tomat cari wong Brebes, lungane tobat balike kumat. Namanya haji tomat. Ya kalau di Mekah memang rata-rata pada rajin. Kenapa? Atmosfernya mendukung, suasananya mendukung. Lah di sana muadzinnya aja enak suaranya. Di Mekah Masya Allah adzannya enak banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang pertama datang pasti nangis. Dulu saya haji pertama tahun 90-an apa 2000 awal itu ya, saya nangis. Teman saya bilang sama saya, men, tahu nggak men, kenapa ini kita semua kalau dengar muadzin Mekah kita nangis? Kata saya ya karena adzannya bagus. Ya tahu nggak kenapa adzannya bagus? Ya kalau itu saya nggak tahu. Pilihan kali. Ya bukan cuman pilihan. Ya karena di sini muadzin Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama Masjid Raja di Riyadh gajinya 50 juta. Makanya adzannya penuh penghayatan. Adzannya 50 juta lain. Di Al-Akmal berapa? Al-Akmal berapa? Ya kalau di Jati Sampurna muadzin gajinya 500.000 ya pantas kalau adanya penuh pengharapan. Ya. Nah iya. Belum lagi imamnya. Masya Allah. Imam Masjidil Haram kalau kita umroh Ramadan itu 1 juz. Salat tahajudnya begitu juga lama. Enggak ada lupanya tuh imamin. Anda mau tahu berapa itu Imam Sudais? Imam Sudais sekitar 400 juta gajinya. Yang baru-baru 300 juta. Makanya imamnya khusyuk. Begitu takbir Allahu Akbar 400 juta. Khusyuk. Begitu baca Fatihah, baca surat yang panjang-panjang gak ada lupanya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Masya Allah, nikmat Pak. Nah, kita kata ulama sana dianggap soleh-soleh, akhlaknya bagus-bagus. Bahkan saya asap bilang, wah orang Indonesia kalau megang Quran sopan. Baca Quran sampai begini katanya. Dicontohin itu di depan saya ngobrol. Quran dipegang begini, habis itu dicium.
Dia kagum, Pak. Orang Indonesia nggak pernah ribut. Kalau lagi haji umroh nggak ada yang ribut berantem gara-gara antri kamar mandi, antri bis, nggak ada. Dalam hati saya, ya dia pengen ribut kagak ngerti bahasa Arabnya. Orang Indonesia kan terkenal bahasa Arabnya bahasa Arab salah paham. Ngomongnya sebenarnya salah, untung yang sono paham. Keluar dari masjid ditawarin kudungan, ditawarin sorban. Siti Rahmah haji khamsa rial. Dia lihat tangannya, 5. Dia mau tawar 2 rial, dia bingung. Ingat sembahyang subuh, wan rakaataini. Yang dagang bilang la, 3 rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, tapi Pak, ini modal kita. Kita modal dikenal berakhlak. Dan itulah yang membuat alhamdulillah Indonesia dihormati. Alhamdulillah lah. Semoga modal utama ini, kita ini orangnya senang ibadah, ya, berakhlakul karimah, tinggal ditambahi tadi. Senang ngaji, tadi saya sudah dengerin itu penceramah yang pertama, ya. Ayo kita ngaji terus. Pengajian rutin di sini yang diajar Kiai Sayuti ini supaya diramein, ya. Begitu juga cari ilmu anak-anak kita supaya diarahkan. Tidak semua harus jadi ulama. Memang orang itu jadi ulama bisa ngaji kitab itu nggak gampang. Betul betul. Nah, tapi yang paling tidak, orang walaupun tidak jadi ulama, dia cinta sama ulama. Walaupun tidak jadi orang alim, setidaknya dia cinta sama ilmu agama. Dan yang terakhir yang penting, kita bangun kuwatul ukhuwah, kekuatan persaudaraan. Umat Islam harus membangun persaudaraan. Saya tidak senang kalau lihat ada orang NU ribut sama Muhammadiyah. Jangan. Saudara kita. Orang NU ribut sama FPI. Jangan. Itu saudara kita. FPI NU juga. Ya. Cuma mungkin ada beberapa hal berbeda dalam pendekatan dakwah. Kalau mereka memahami, oh yang ngerti, gayanya beda. Tapi itu juga saudara kita. Islam di Indonesia ini tak bisa dikerjakan oleh NU sendirian. Karena luas. Itulah kenapa Allah ciptakan Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Yang penting, ayo tanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sudah NU, ayo tanamkan. Saya kebetulan orang NU, saya harus sampaikan itu kepada seluruh jamaah. Dan saya yakin, insya Allah mayoritas umat Islam di Indonesia, apalagi di Bekasi ini, saya yakin rata-rata NU. Nahdlatul Ulama. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.